Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Astena Marlin, pembawa berita seputar SMA Santo Paulus Pontianak. Pemirsa, pernahkah terbesit di benak Anda mengenai produk makanan bioteknologi? Ya, produk makanan bioteknologi konvensional yang diproses melalui proses fermentasi yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, seperti tempe, tapai, dan makanan-makanan fermentasi lainnya. Makanan yang diproses menggunakan proses yang dibantu oleh mikroorganisme. Namun pernahkah kalian berpikir mengenai mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan makanan-makanan fermentasi ini? Apakah mikroorganisme tersebut benar-benar nyata dan bagaimanakah bentuknya? Itulah yang sedang dilakukan oleh siswa-siswi kelas 10 SMA Santo Paulus Pontianak, di mana pada 13 sampai dengan 14 Januari 2025 kemarin dilaksanakan praktikum pembuatan produk bioteknologi konvensional, di mana siswa-siswi diminta untuk membuat produk berupa tempe dan tapai. Ibu Francisca Lia selaku pembimbing dan pembina dari praktikum ini juga memiliki alasan tersendiri mengapa beliau memilih untuk melakukan praktikum ini. Untuk mengetahui secara jelas alasan dari dilakukannya praktikum ini, kita akan mendengarkan secara langsung pendapat dari Ibu Lia. Kepada Marlin, saya persilahkan. Saya sekarang sedang berada di lab biologi bersama dengan Ibu Lia. Baik, Ibu Lia. Nah, Bu, gimana sih kenapa Ibu memilih untuk melakukan praktikum ini? Dengan tujuan apa sih Ibu melakukan praktikum ini? Oke. Nah, ini kan praktikum kami itu tentang bioteknologi konvensional. Nah, kalau kita bicara tentang bioteknologi konvensional, itu kan ada penggunaan mikroorganisme yang berperan dalam membuat produk, gitu ya. Nah, kenapa Ibu menggunakan praktikum untuk menjelaskan konsep tentang bioteknologi konvensional? Pertama, Ibu tuh ingin bahwa anak-anak bisa melihat, mengamati secara langsung seperti apa bentuk dari mikroorganisme yang digunakan untuk membuat berbagai produk bioteknologi. Contoh, misalnya buat tempe. Kayak gimana sih bentuk mikroorganisme yang digunakan untuk membuat tempe? Selama ini kan mereka cuma tahu di dalam ragi itu ada mikroorganismenya, tapi mereka tidak bisa melihat secara langsung. Nah, maka dari itu, karena sekolah kita juga cukup baik, ada mikroskop yang bisa kita manfaatkan untuk melihat, maka saya ajaklah anak-anak supaya mereka bisa melihat secara langsung seperti apa bentuk mikroorganismenya. Dengan begitu, selama ini mereka tidak hanya mendapatkan teori, tapi mereka bisa mempraktekkan secara langsung. Oh, ternyata di dalam ragi itu betul ada mikroorganisme. Jadi itu bukan hanya teori-teori aja, gitu ya. Betul sekali itu, Ibu. Baik, terima kasih Bu Lia, kesempatannya sudah diberikan. Nah, begitu pemirsa, bukan hanya untuk teori semata, namun juga untuk praktik yang sangat menyenangkan bagi siswa-siswi di SMA Santo Paulus Pontianak ini. Saya kembalikan kepada Astena Marlin. Praktikum bioteknologi ini juga mendapat tanggapan dan respon yang sangat baik dari siswa-siswi SMA Santo Paulus Pontianak. Banyak dari mereka yang mengatakan bahwa ini merupakan pengalaman pertama kali mereka dalam membuat produk bioteknologi konvensional. Selain itu, mereka juga menerangkan bahwa metode pembelajaran menggunakan praktikum secara langsung ini juga membuat mereka merasa lebih enjoy terhadap materi pembelajaran. Selain mereka mendapatkan materi secara konseptual, mereka juga mendapatkan banyak sekali pembelajaran lain, mulai dari kebersamaan, kinerja tim, tanggung jawab, hingga belajar untuk menerima resiko kegagalan. Berikut ini ada beberapa cuplikan video selama prosesi praktikum dilangsungkan.
sederhana yang dilakukan siswa-siswi SMA Santo Paulus Pontianak dapat menjadi media pembelajaran yang tidak hanya membuktikan teori secara konseptual, namun juga menjadi wadah eksplorasi dan kreativitas siswa-siswi, serta akan mengukir pengalaman tak terlupakan yang dapat menjadi bekal untuk masa yang akan datang. Saya Stena Marlin, terima kasih dan sampai jumpa.